Assalamualaikum anak-anak. Tebak ini sama siapa ya? Kembali lagi sama Bu Ani. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi sama Bu Ani ya di review subtema 3 tema 2 ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu ya. Kita baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Ya, anak-anak kelas 2 kita baca mahfudot dulu yuk. Masih ingat nggak nih? Anak-anak ikutin Bu Ani ya. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah anak pandai, jangan jadi anak bodoh. Akrim ustazaka, hormatilah gurumu. Akrim abaka wa ummaka, hormatilah ayah dan ibumu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Anadzofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. As-sholatu imanuddin, sholat itu tiangnya agama. Al ilmu nurun wajah ludurun, ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Al kasalu daud, malas itu penyakit. Apabila videonya terlalu kecepatan, boleh dijeda dulu ya ketika anak-anak mengisi, ketika anak-anak menulis jawabannya, tetapi Bu Aninya cepat langsung ke soal berikutnya. Nah, boleh sambil dijeda dulu. Ya, anak-anak, sekarang tugas anak-anak semua memperhatikan video pembelajaran dari Bu Ani dengan baik ya. Harus fokus dan harus teliti. Ya, Bu Ani harapkan semoga anak-anak bisa mengingat kembali ya. Kita mereview ulang, kita ingat-ingat kembali materi yang telah disampaikan. Karena nanti pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian ya. Oke, sekarang anak-anak buka halaman 145. 145 itu angkanya 1, 4, dan 5 ya. Oke, di sini ada 4 muatan. Yang ke-1 ada muatan bahasa Indonesia, yang kedua muatan matematika, yang ketiga muatan SBDP, dan terakhir muatan PPKN ya. Kita mulai ke muatan bahasa Indonesia dulu. Anak-anak di rumah baca, Bu Ani juga akan membacakan ya. Nomor 1. Salah satu benda yang ada di sekolah adalah A. Meja makan, B. Tiang bendera, C. Lemari pakaian. Nah, yang ada di sekolah itu yaitu pastinya tiang bendera ya. Kalau meja makan adanya di dapur rumah pastinya. Kalau lemari pakaian ada di rumah juga ya, ada di kamar. Nah, jadi isinya yang poin B. Oke, lanjut nomor 2. Ciri-ciri dan wujud benda pada gambar di samping. Nah, ini ada gambar raket ya. Gambar raket untuk olahraga, untuk bermain badminton. Nah, ciri-ciri dan wujudnya seperti apa? Nah, Bu Ani jelaskan. Ciri-ciri, coba anak-anak lihat ciri-ciri raket itu seperti apa nih? Ini berbentuk apa ciri-cirinya? Berbentuk bulat ya, sedangkan pegangannya berbentuk panjang. Nah, permukaannya seperti apa? Permukaannya itu halus ya. Ini bisa dilihat juga ciri warnanya
Warnanya warna apa ini? Kalau terlihat warna hitam ya atau abu-abu. Terus apalagi ya? Nah, ini terbuatnya dari apa? Ciri-ciri itu berarti bahan 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 raket itu terbuatnya dari apa ya? Nah, jadi anak-anak bisa menyebutkan ciri-cirinya itu bulat. Terus pegangannya panjang, berwarna hitam, seperti itu ya. Dan sebutkan juga wujud benda. Wujudnya termasuk padat, cair, atau gas. Sama anak-anak tebak ya, isi ya di sini. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Tuliskan 3 contoh kata yang berkaitan dengan olahraga. Nah, tuliskan 3 kata beserta artinya juga ya, tetapi yang berkaitan dengan olahraga. Nah, di subtema 3 ini sudah dibahas di halaman 132. 132. Di sini ada contoh kosakata benda di bidang olahraga. Di sini ada 3 ya, pas ada 3. Kata yang pertama yaitu bat. Nah, ini juga sudah ada makna. Makna itu arti. Bat itu artinya alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Ya, tahu permainan tenis meja? Permainan tenis meja yang memakai bola apa ya yang warna kuning? Bola pingpong. Nah, barusan Bu Ani menyebutkan 1 contoh, tapi sama anak-anak tuliskan 3 contohnya ya. Kalau tidak muat, boleh ditulis di buku tulis atau di kertas selembar lalu tempelkan di sini ya. Nomor 4. Tuliskan 3 lagi ya. Tuliskan 3 benda yang digunakan ketika bermain di sekolah beserta wujud dan ciri-cirinya. Nah, jadi anak-anak itu menyebutkan 3 benda, 3 wujud, dan 3 ciri-cirinya. Misalkan benda yang ke-1 yang suka dipakai ketika bermain, misalkan bola ya. Bola itu benda yang suka digunakan ketika bermain di sekolah sama anak laki-laki ya. Bola itu ciri-cirinya apa? Nah, tuliskan. Bola itu ciri-cirinya berbentuk bulat. Nah, wujud bendanya apa? Wujud bendanya yaitu padat. Nah, tetapi di dalamnya juga ada gasnya ya. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan kerjakan muatan matematika. Nomor 1, diketahui 35 dibagi, ini tanda bagi ya, dibagi 5 sama dengan 7. Nah, ini pertanyaannya, maka 7 dikali berapa? Ya. Nah, karena pembagian itu berkaitan dengan perkalian. Nah, kalau di dalam pembagian, ini bilangan ini tuh sebagai hasil dari perkalian. Jadi kita simpan di sini ya, 35-nya simpan di sini. Berarti maka 7 dikali berapa yang hasilnya 35. Nah, ini kita lihat ke sini. Ini udah ditulis, ini sudah. Nah, berarti 7 dikali 5. 7 kali 5 tulis di sini. 7 kali 5 sama dengan 35. Seperti itu ya. Nomor 2. Bentuk pembagian dari. Nah, ini yang ditanyakannya bentuk pembagian. Artinya kita harus menuliskan titik-titik. Kalau pembagian itu tandanya titik 2. Nah, ini ya. Bentuk pembagian dari, nah titik-titik bagi titik-titik sama dengan berapa? Nah, kita udah mengetahui nih, kalau pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, bentuk pembaginya seperti ini, 24
Karena ini nih ya, 24 dibagi berapa? Lihat, yang berulangnya angka berapa? Angka 4. Nah, jadi 24 dibagi 4, ini bentuk pembagiannya. Hasilnya berapa? Hitung angka 4-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sebagai hasilnya. 24 dibagi 4 itu sama dengan 6, ya. Jadi, kalau ditanyakan bentuk pembagian, jawabannya seperti ini. Kalau misalkan ditanyakannya bentuk pengurangan, nah, misalkan 24 dibagi 4, bentuk pengurangannya seperti apa? Bentuk pengurangannya seperti ini, gitu ya. Jadi nanti anak-anak tinggal baca dulu, baca dengan fokus petunjuknya seperti apa, ya. Nomor 3. Bentuk pembagian yang sesuai gambar berikut adalah gambarnya yang ini ya. Ini ada gambar kelereng. Nah, kita harus hitung dulu nih. Hitung dulu, ini asalnya mula-mulanya ada berapa kelereng. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, yang ditanyakannya bentuk pembagian. Berarti isinya harus seperti yang tadi ya, seperti yang nomor 2. Di sini ya, isinya titik-titik. Nah, ini tanda bagi. Berarti kalau bentuk pembagian itu harus ada tanda baginya. Nah, jadi titik-titik bagi titik-titik. Nah, ini kan mula-mulanya 18, kita tulis di sini. 18 dibagi berapa? Lihat, ini dibagi ke dalam berapa wadah? Ke dalam 3 wadah ya, 1, 2, 3. Jadi, 18 dibagi 3. Ini bentuk pembagiannya. Boleh ditulis hasilnya. Hasilnya juga sudah diketahui. Jadi 18 dibagi ke dalam 3 wadah itu, setiap wadahnya ada berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dalam pembagian itu, membaginya harus sama banyak, otomatis antara wadah 1, wadah 2, dan wadah 3 itu isinya sama ya. Jadi hasil dari 18 bagi 3 itu adalah 6 ya. Karena setiap wadahnya terdapat 6 kelereng. Nomor terakhir dari muatan matematika. Jonas mempunyai 48 kelereng. Ia membagikan kelereng itu pada 3 orang temannya ya. Jadi dibagi ke 3 orang temannya. Tiap orang mendapat berapa kelereng? Sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima tiap anak? Nah, ini termasuk soal cerita tentang pembagian. Kita tulis dulu bentuk pembagiannya seperti apa. Asalnya ada 48 kelereng ya. Berarti 48 dibagikan kepada berapa orang? Dibagikan kepada 3 orang. Nah, berapa banyak kelereng yang diterima tiap anak? Hasilnya berapa? 48 dibagi 3 itu, jadi tiap anak itu mendapatkan berapa kelereng, ya. Nah, anak-anak mengerjakannya bisa dengan cara membagikan dengan gambar seperti ini. Bisa digambar, atau bisa menggunakan cara pengurangan berulang, atau bisa dengan cara diingat, ya. Kalau mau mengingat, anak-anak harus hafal dulu tentang perkalian ya. Ya, hasil dari 48 dibagi 3 itu hasilnya berapa ya? Silahkan anak-anak isi hasilnya berapa, tetapi jangan langsung isinya ya. Anak-anak harus menggunakan cara, mau dengan cara pengurangan berulang atau dengan cara digambar seperti ini. Nah, kalau yang nomor 4 itu berarti gambar awalnya itu ada 48.
ya, dibagi ke dalam 3 orang temannya. Ini udah 3 nih, gambarnya seperti ini, tetapi yang membedakannya jumlah kelerengnya. Kalau yang nomor 4 itu jumlah kelerengnya ada 48 ya, kalau yang ini jumlahnya ada 18. Silakan caranya bebas ya, mau pakai cara, jadi nanti ada ditulis caranya juga ya, tidak langsung ke hasilnya. Seperti itu ya anak-anak. Ya, kita lanjut ke muatan SBDP ya. Nomor 1 itu bentuk soalnya PG. Sesuatu yang dihayalkan dapat dituangkan dalam gambar. Nah, gambar apa yang sedang kita pelajari ya? Yang A, gambar realis, B, dekoratif, atau C, imajinatif. Nah, yang sedang kita pelajari yaitu tentang gambar imajinatif ya. Jadi ini sesuatu yang dihayalkan dapat dituangkan dalam gambar. Nah, itu dimaksud dengan gambar imajinatif. Berarti isinya poin C. Nomor 2, tuliskan alat-alat menggambar imajinatif beserta kegunaannya ya. Anak-anak boleh menuliskan dua alat ya. Misalkan alat-alat untuk menggambar itu buku gambar. Nah, buku gambar itu kegunaannya untuk menggambar. Terus pensil kegunaannya untuk menulis atau menggambar, atau kegunaannya untuk membuat sketsa ya. Ada lagi pensil warna itu kegunaannya untuk mewarnai gambar yang telah dibuat. Terus apalagi ya, krayon. Nah, krayon kegunaannya apa? Pasti krayon itu sama kegunaannya dengan pensil warna. Terus ada juga penghapus kegunaannya apa? Sebutkan ya sama anak-anak. Ada juga penggaris, kegunaannya apa? Bolehlah anak-anak menuliskan 2 alat atau 3 alat juga nggak apa-apa ya. Nomor 3, tuliskan langkah-langkah menggambar imajinatif. Kan anak-anak waktu itu pernah menyimak ya langkah-langkahnya apa. Terus anak-anak juga pernah membuat gambar imajinatif, mewarnai gambar imajinatif ya. Waktu itu menggambar apel ya. Nah, jadi Bu Ani jelaskan kembali langkah-langkah untuk menggambar imajinatif itu. Yang pertama, membuat sketsa. Terus yang kedua, mewarnai garis-garis sketsa dengan tebal atau menebalkan ya, bukan mewarnai, menebalkan garis-garis sketsa dengan warna yang gelap. Nah, yang ketiga barulah mewarnai bagian dalam gambarnya ya, dengan menggunakan warna yang terang atau sesuai dengan gambarnya. Misalkan gambar apel warnanya warna apa, terus gambar batu warnanya warna apa. Kalau batu pasti warnanya warna abu atau hitam ya, warnanya yang gelap. Jadi warnanya disesuaikan juga dengan gambarnya. Nomor 4, buatlah gambar imajinatif peralatan sekolahmu. Warnailah gambar tersebut dengan teknik gradasi atau gelap terang. Nah, jadi ini anak-anak bisa menggambar pensil, bisa menggambar buku tulis, tempat pensil, penggaris, dan masih banyak ya. Bebas. Nomor 4 harus digambar tetapi bebas. Nah, tetapi gambarannya yaitu peralatan sekolah ya. Diwarnai juga ya. Kita lanjut ke muatan PPKN. Nah, di sini ada gambar ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jadi anak-anak nih harus lihat. Ini ada siapa, sedang di mana. Nah, kebetulan ini ada anak perempuan sedang membaca. Nah, anak itu sedang memakai seragam sekolah ya. Tentunya ini
ada di belakangnya ada banyak buku, ada rak buku juga. Nah, pasti ini sedang di perpustakaan, sedang membaca di perpustakaan. Pertanyaannya, peraturan yang sesuai untuk gambar tersebut adalah A. Harap tenang di dalam ruangan ini. B. Bersihkan kakimu sebelum masuk ke dalam ruangan. C. Buanglah sampah ke tempat sampah. Nah, karena ini gambarnya sedang di perpustakaan, nah aturan perpustakaan itu harus tenang ya, tidak boleh berisik. Berarti isi yang betul yaitu poin A. Harap tenang di dalam ruangan ini ya. Lanjut, nomor 2. Berikut yang bukan peraturan sekolah. Yang bukan peraturan sekolah adalah A. Datang tepat waktu. B. Bertengkar dengan teman. C. Memakai seragam dengan rapi. Yang bukan peraturan di sekolah yaitu pastinya yang B. Bertengkar dengan teman. Itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Nomor 3. Tuliskan 3 contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib itu aturan ya. Coba anak-anak sebutkan 3 aturan, 3 tata tertib yang ada di sekolah. Bu Ani kasih contoh 1 ya. Harus datang tepat waktu. Silakan anak-anak buat 2 contoh lagi. Nomor 4, petunjuknya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang siswa sedang berada di kelas ya. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang mengelap kaca, ada yang sedang mengelap meja guru. Udah ya. 2 orang yang sedang menyapu nih. Ini bukan soal PG, bukan soal pilihan ganda, tetapi ini soal isian ya, soal esai. Nah, yang A. Apa manfaat mematuhi tata tertib pada gambar tersebut? Nah, ini sedang membersihkan sekolah. Manfaatnya apa? Manfaat membersihkan kelas itu agar apa ya? Pastinya agar bersih. Silahkan sama anak-anak ditulis. Terus soal yang B. Apa akibat jika mematuhi tata tertib pada gambar tersebut? Nah, akibatnya, ini maksudnya tidak mematuhi ya. Akibat tidak mematuhi tata tertib. Nah, jika anak-anak tidak membersihkan kelas, akibatnya akan apa? Pastinya kelas itu akan kotor. Nanti belajarnya tidak nyaman juga ya kalau kelasnya kotor. Anak-anak, pembahasan evaluasinya sudah selesai ya. Kalau misalkan ada penjelasan dari Bu Ani yang kurang dipahami, nanti anak-anak bisa hubungi wali kelasnya masing-masing ya. Kelas Umar ke Bu Kori, kelas Usman ke Bu Ani, kelas Hapsoh ke Bu Silvi, kelas Sumayah ke Miss Lilis, dan kelas Umu Salamah ke Pak Gilang ya. Anak-anak jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru ya. Siap? Oke, anak-anak semangat ya. Dari Bu Ani sudah dulu sampai di sini. Nanti hasil pekerjaannya atau hasil pembelajarannya dikirimkan ke Google Classroom ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.